datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, saya mengajak kita untuk menyimak video pernyataan dari Bang Permadi soal begitu banyak masjid dan musola yang didirikan tanpa memiliki izin. Kita simak terlebih dahulu videonya, nanti saya akan memberikan tanggapan. Jangan pakai alasan izin, jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non-Muslim. Ya, ini faktanya memang non-Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non-Muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun bang, dimanapun, ini faktanya. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu, maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita, kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini? Gila itu. Ya, jadi maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel, menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas bang. Bang, saya mau tanya bang. Gak pantas. Bang Arya Permadi, sebelum jauh ke kasus itu, tapi tadi data Ustadz ditolak. Ustadz ditolak selama di tanah air. Jangan nunjukin penjajahan, ngurusin penjajahan di ujung lautan. Tapi kita sendiri jadi penjajah. Sahabatku terkasih, kita sama-sama sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Permadi ini. Maka komentar saya pertama begini. Apa yang disampaikan oleh Bang Permadi ini sangat-sangat jelas. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Bang Permadi ini sangat-sangat jelas. Jadi tidak perlu lagi kita main kucing-kucingan di bumi Indonesia ini. Tidak perlu lagi kita main kucing-kucingan, pura-pura merasa diri benar. Dan apa yang dikatakan ini sekali lagi ini sangat jelas. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, tidak memahami, berarti dia pura-pura menjadi orang bodoh. Dia pura-pura menjadi orang bodoh. Permadi menyampaikan hal ini tentu berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi apa yang dikatakan Bang Permadi ini sangat jelas. Maka kita yang mayoritas ini jangan berlaku sok lebih memahami, lebih mengetahui sesuatu, atau berlaku seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa. Apa yang disampaikan ini sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Jadi sekali lagi jangan kita bermain kucing-kucingan lagi. Itu komentar yang pertama. Komentar yang kedua. Seperti yang disampaikan oleh Bang Permadi ini memang benar bahwa yang selama ini sibuk mengurusi IMB itu adalah orang-orang non-Islam. Itu yang sibuk mengurusi IMB dan seringkali terbentur dengan IMB dalam hal ini pembangunan rumah ibadah. Jelas ya? Jelas ya? Jadi non-Muslim itu yang selalu mengalami kendala. Dan non-Muslim yang selalu sibuk mengurusi IMB. Saya belum pernah dengar orang-orang Islam mengurusi IMB dan mengalami kesulitan. Bahkan sampai bertahun-tahun tidak ada izin. Saya belum pernah dengar ini. Saya belum pernah dengar ini.
Bahkan ketika orang-orang Islam mendirikan rumah ibadahnya di suatu lokasi, datang yang non-Islam itu melakukan demonstrasi. Itu saya belum pernah dengar. Yang selalu sibuk mengurusi IMB secara administrasi harus baik dan jelas, itu hanya non-Muslim. Yang Muslim tidak pernah kita dengar sibuk mengurusi IMB untuk pembangunan rumah ibadah, itu tidak pernah kita dengar. Dan tidak pernah, sekali lagi tidak pernah kita dengar orang Islam itu terbentur mengalami kesulitan dalam mengurus IMB. Maka pernyataan Bang Permadi ini sangat jelas. Apa yang dikatakan Bang Permadi, banyak masjid, banyak musola tidak punya IMB. Maka dalam video saya sebelumnya saya pernah katakan, jangan munafik. Jangan munafik. Selalu mempersoalkan minoritas dalam pendirian rumah ibadah. Selalu dipersoalkan itu. Maka saya pernah pertanyakan, apakah seluruh masjid dan musola di Indonesia ini sudah mengantongi IMB? Saya pernah mempertanyakan ini di video saya sebelumnya. Dan tidak ada yang menjawab itu. Tidak ada yang menjawab. Ini jelas. Pernyataan Bang Permadi ini sangat jelas. Bang Permadi ini bukan seorang non-Muslim. Bang Permadi ini seorang Muslim. Tapi Muslim yang moderat, yang nasionalis. Orang-orang seperti inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan bersama. Membangun toleransi satu dengan yang lain. Jadi pernyataan ini sudah sangat jelas. Jadi tidak perlu kita saling membohongi diri satu dengan yang lain. Berhentilah berdrama. Berhentilah berdrama mulai dari saat ini. Jangan selalu ketika orang non-muslim membangun rumah ibadah, kita datang mempertanyakan IMB-nya dan lain sebagainya. Bahkan terakhir yang terjadi di Depok itu, pembangunan HKBP sudah jelas-jelas punya IMB. Datanglah kaum muslim melakukan demonstrasi. Sekarang sudah jelas, sudah terbukti di sini. Pernyataan Bang Permadi ini sangat jelas. Maka saya katakan tadi, jangan kita bermain kucing-kucingan lagi. Berhentilah bersandiwara, berhentilah berdrama. Saya secara pribadi dan masyarakat secara luas tidak pernah mendengar bahwa kaum muslim ketika mengurusi IMB hal pembangunan rumah ibadah mengalami kendala. Ini tidak pernah kita dengar. Dan pernyataan Bang Permadi sudah memberi jawaban yang jelas bagi kita. Maka para sahabatku, teman-temanku dimanapun berada, berhentilah bermain kucing-kucingan. Berhentilah bermain kucing-kucingan. Bangsa ini milik bersama. Bangsa ini milik bersama. Video sebelumnya juga secara tegas saya sudah katakan, bangsa ini milik bersama. Tidak milik nenek moyang tertentu. Bangsa ini milik bersama. Bukan bangsa ini dibangun oleh kelompok tertentu. Dalam video sebelumnya saya pernah katakan, banyak lembaga Kristiani di Republik ini mencetak pejabat-pejabat di Republik ini. Teristimewa lagi, sekolah-sekolah Katolik banyak sekali mencetak para pejabat di Republik ini. Tapi apakah pernah gereja Katolik merasa sombong? Karena gereja Katolik menyadari dia hidup di bumi Indonesia, maka punya kewajiban dan tanggung jawab moral untuk membangun bangsa dan negara ini. Itu komentar yang kedua. Yang ketiga, ini semua sudah jelas, maka berhentilah mengatakan kalau kaum minoritas melakukan kegiatan ibadah atau membangun rumah ibadah, berhentilah berkata atau mengatakan kalimat yang selalu digunakan untuk pembelaan aksi itu, yang mengatakan ini belum ada izin, belum ada legalitas. Berhentilah bercakap-cakap atau berkata-kata dengan bahasa yang sudah usang ini. Berhentilah. Maka dalam komentar kedua tadi saya katakan kita berhenti berdrama. Kita berhenti berdrama.
hentikan drama itu. Supaya apa? Terbangun relasi toleransi beragama satu dengan yang lain. Dan sudah sering saya angkat Nusa Tenggara Timur sebagai contoh terbaik dalam hidup bertoleransi.